Baik saudara, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan minggu yang kudus ini tentang perhentian yang kekal. Dan kita akan membuka Alkitab kita dari Ibrani pasal 4. Kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kalau saudara menemukan, kita akan membaca bergantian. Saya baca 1, saudara baca 2. Terus kita hingga selesai ayat 13 dari Ibrani pasal 4. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada orang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian, seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dengan murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu, ia menetapkan pula pada suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab mereka Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lagi. Jadi masih tersedia satu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, dia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang mahkota dua manapun. Ia menusuk ke dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, dan sanggup membedakan timbangan dan pikiran hati. 13 sama-sama. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Saudaraku yang kekasih, pada waktu Ibrani menuliskan bagian ini menjadi amat sangat menarik. Ada banyak hal yang digambarkan kepada kita yang perlu kita pegang, yang merupakan perspektif yang sangat jelas dalam perjanjian lama. Nah karena itu seperti yang selalu sering saya katakan, membaca Alkitab tidak bisa kita berhenti pada satu bagian, harus selalu connecting. Ya, sebetulnya latar belakangnya apa ya di dalam Alkitab itu sendiri. Kita tidak boleh menebak lalu merekonstruksi menurut apa mau kita. Tapi apa maunya Alkitab, supaya kita menjadi tepat dalam memahami pesan-pesan itu. Nah, Ibrani mengingatkan kepada umat supaya hati-hati. Karena dikatakannya apa? Waspadalah, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji masuk dalam perhentian masih berlaku. Ini mengingatkan perjalanan iman tiap orang percaya menuntut sebuah kewaspadaan, sikap kehati-hatian. Petrus pada sisi yang lain mengungkapkan kalimat, hati-hatilah, iblis seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum, dia siap mencakar kamu. Dia bahaya, laten yang terus ada, tampaknya seperti tidak lagi tapi masih. Dan kemudian bagaimana juga Paulus mengingatkan kepada tiap orang yang diselamatkan, kerjakanlah keselamatan. Maka Ibrani dengan gaya bahasanya mengingatkan, hati-hati kamu. Kita ada di dalam perjanjian dengan Dia menuju surga yang mulia, tapi awas jangan sampai engkau dianggap ketinggalan, karena kamu telah tidak lagi hidup dalam apa yang Tuhan mau itu. Injil mengungkap dengan kalimat menarik. Yang terdahulu menjadi ke belakang, terkemudian yang belakang menjadi
ke depan atau terdahulu tadi. Nah, oleh karena itulah dikatakan oleh Ibrani dengan mengcompare kepada orang-orang di era lalu, yaitu orang-orang PL atau orang-orang Yahudi yang sudah menerima kasih karunia itu. Dikatakan kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama oleh iman. Ya, dengan mereka yang mendengarnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, ketika Kristus datang menyuarakan kebenaran itu, menyampaikan berita sukacita kepada bangsa itu, yaitu Israel. Tetapi bangsa yang sebetulnya Tuhan berjanji kepadanya, ternyata bebal. Sehingga menjadi pertanyaan, kenapa Tuhan janji kepada bangsa yang bebal? Kan begitu kan? Tapi waktu kita menemukan lagi membaca Alkitab, ternyata tidak semua Israel itu adalah Israel. Israel adalah yang taat, itu yang disebut istilah Israel sejati. Jadi Israel bukan kebangsaan automatically karena darah. Pernah dalam sebuah dialog dengan Yesus, orang-orang Yahudi menyebut dirinya, kami anak Abraham. Yesus berkata, betul kau anak Abraham, darah daging. Tapi sesungguhnya kau juga anak setan, karena kau tidak mendengarkan apa kataku. Tetapi sebaliknya kau mau membunuh aku. Maka kita bisa melihat dengan jelas bagaimana Kristus sendiri menempatkan perbedaan kualitas yang sangat prinsipil, kesejatian di dalam kehidupan. Terhadap gerejanya dia mengingatkan, tidak setiap orang menyebutkan namaku Tuhan, Tuhan masuk surga. Mereka yang melakukan kehendakku. Tidak ada janji bahwa semua orang yang menjadi pendeta akan masuk surga. No. Bahkan Yesus berkata kepada ahli Taurat, celakalah engkau, hai ahli Taurat, imam-imam, engkau seperti kuburan yang dilabur putih tapi dalammu busuk. Ketika dia membicarakan kepada para imam yang notabene melayani pekerjaan di bait Allah, pengampunan dosa dan seterusnya. Maka kita melihat kesungguhan keseriusan Injil tidak bisa dipermainkan. Itu menjadi satu kesungguhan yang menggugat kepada kita semua. Bagaimana seharusnya hidup di dalam percaya kepada Dia. Bagaimana seharusnya hidup mengiring Dia. Nah, oleh karena itu, begitu powerfulnya Injil itu, sehingga dia menggugat dan memisahkan bagian daripada apa dikatakan sumsum dan tulang belulang kita itu ya, sampai yang paling dalam sekalipun. Begitulah dia firman itu akan memisahkan orang benar dan tidak benar itu. Jadi mereka sudah mendengarkan, yes. Bahkan ada orang lebih hebat yang seperti Yudas, masuk dalam persekutuan dengan Kristus itu, tetapi ujung jalannya ternyata mengerikan. Saudara, menarik. Kemarin di kelas saya bicara, siapa yang memilih para rasul 12 itu? Kristus. Dia berkata, aku yang memilih kalian 12. Tetapi kenapa ada satu orang mengkhianati dia? Apakah Yesus salah pilih? Tidak. Karena waktu dia berkata sebelum dia mati, aku memilih kalian yang 12, satu di antara kalian akan mengangkat tumitnya melawan aku. Dia tahu? Tahu. Menjadi pertanyaan menarik. Kalau dia pilih dan dia tahu yang dia pilih akan membunuh dia, kenapa dia pilih? Dia mau mengajarkan pada kita, itulah gereja di dunia ini. Selalu ada gandum dan ada lalang itu. Bahkan di kelompok eksklusifnya Yesus Kristus. Mengingatkan kepada kita untuk realistis dalam berpikir keimanan kita. Betapa kehidupan tidak sederhana, tidak segampang yang seringkali kita ucapkan dan kita pahami. Karena itulah perkelahian pertandingan kualitas menjadi perkelahian pertandingan yang mesti kita selesaikan. Dan kita menangkan. Oleh karena itu apa yang dikatakan Ibrani menjadi menarik karena menjadi peringatan yang sangat perlu kepada orang-orang percaya. Bagaimana seharusnya hidup mengiring Tuhan. Dengan menjadikan contoh aktual kehidupan perjanjian lama. Bagaimana bangsa Yahudi menjadi kehilangan poin penting dalam hidup keimanan mereka. Bagaimana mereka kehilangan pegangan di dalam percaya dan mengiring Tuhan. Bagaimana mereka menyia-nyiakan ya, prioriti yang diberikan kepada mereka. Karena bangsa yang dipilih adalah Israel. Sehingga kalau ada orang berkata, Allah tidak adil, kenapa pilih cuma Israel, kenapa nggak pilih bangsa lain? Jangan kau pikir karena dia pilih Israel dan semua Israel masuk surga. Enggak begitu. Ada Israel sejati. Dan jangan kau pikir karena dia pilih Israel tidak bangsa lain, lalu bangsa lain akan celaka. Salah. Karena Injil akan sampai ke semua bangsa-bangsa. Kita bukan Israel. Tetapi itu dalam progresif pekerjaan firman itu, dia berlangsung bertahap. Sehingga menjadi penggenapan yang luar biasa di dalam Kristus. Dan menjadi keselamatan bagi seluruh bangsa di kolong langit yang percaya kepadanya. Nah, jadi saudara-saudaraku yang kekasih,
Alkitab menggambarkan kepada kita dalam satu runtut sejarah yang luar biasa, sehingga memberikan pencerahan kepada kita dan pemahaman yang penuh betapa amat sangat luar biasanya kebenaran itu, tidak tergugat. Nah, oleh karena itulah dikatakan kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti dia katakan, aku bersumpah dengan murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Apa yang mau dimaksudkan? Sekarang Ibrani masuk ke suasana judaistik yang begitu luar biasa. Tuhan menciptakan dunia hari pertama sampai hari ke-6. Lalu hari ke-7 disebutnya hari perhentian. Dia sudah menyelesaikan semuanya. Sekalipun dia sudah menyelesaikan segala tugas apa yang dikaryanya itu, yang dikerjakannya. Ya, lalu hari ke-7 itu beristirahat. Ternyata umat itu jatuh ke dalam dosa, bukan? Yang menarik, sebetulnya dia tidak perlu melanjutkan pekerjaan yang sudah selesai. Karena pekerjaan sudah selesai, kenapa dirusak sendiri? Mestinya itu asumsi normal. Tetapi menarik, saudara, bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, sebelum mereka berkata ampun, minta tolong, Allah datang menghukum mereka sesuai ketetapan hukumnya. Kalau kau makan buah itu akan mati. Tapi Allah yang menetapkan hukum itu memberikan janji dan pengharapan. Akan ada pengharapan keselamatan lewat garis keturunan perempuan yang akan berkelahi dengan keturunan ular, manusia dan setan. Lalu siapa manusia itu? Baru kita temukan penggenapan Kejadian 3:15 di dalam Yesus Kristus. Dialah yang dijanjikan. Itu sebab Yesus disebut anak Daud dan harus dilahirkan dari seorang perawan Maria. Tuhan membuat sebuah keputusan digenapi dalam cara yang sangat mengagumkan. Ajaib. Bagaimana semua menjadi sebuah kebetulan yang begitu betul. Kan tak mungkin. Itulah ketepatan dan keketatan di dalam rencana Allah terhadap hidup manusia. Nah, oleh karena itu, ketika dia mau bekerja lagi sekalipun karyanya sudah selesai, itulah yang kita pahami sebagai cinta kasih. Diberinya kita kesempatan untuk hidup bersama dengan dia. Sehingga kita adalah barang busuk, barang akhir yang gak terpakai, yang dipulihkannya, ditebusnya, dibuatnya menjadi kehidupan yang indah bersekutu dengan dia. Saudara-saudara, saya pikir ini harus menjadi bagian yang kuat di dalam kerangka dalam prinsip iman yang harus kita pegang. Dan bagaimana kita berjuang menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kegairahan ini harus kita tumbuh kembangkan. Ya, bagaimana kita terus melakukan itu dari hari ke hari. Oleh karena itulah menjadi amat sangat perlu ketika kemudian penulis Ibrani masuk dengan pikiran judaistik tadi. Maka dia mengatakan sebab tentang hari ke-7 pernah dikatakan dalam satu nas, Allah berhenti pada hari ke-7 menunjuk ke nas itu. Dan dalam nas itu kita baca, mereka tidak akan masuk ke tempat perhentianku, tetapi kita akan masuk ke tempat perhentiannya. Di mana perhentiannya? Di hari ke-7 ketika dia selesai menyelesaikan dunia, dia berhenti. Maka dia tidak lagi menggarap dunia dalam pengertian ada, tidak ada, dan menjadikan. Karena dia bertata di surga yang mulia. Di tempat di mana dia ada, ke sana kita akan dibawa. Itu kalimat Yesus kepada murid-muridnya. Aku akan kembali ke tempat dari mana aku datang, menyediakan tempat bagimu dan membawa kamu ke sana. Sekarang Ibrani masuk dengan pikiran judaistik tadi, lalu memberikan gambaran keindahan persekutuan kita dengan Allah yang hidup itu. Nah, oleh karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih, bagaimana ungkapan-ungkapan itu berjalan dalam perjalanan kehidupan orang-orang Israel sebagai latar belakangnya. Dan bagaimana kemudian dikatakan bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke dalam perhentian, sedangkan kepadanya mereka lebih dulu diberitakan kabar kesukaan itu. Tidak akan masuk karena ketidaktaatan mereka. Lagi-lagi yang tadi itu, yang terdahulu jadi terkemudian itu. Lagi-lagi menunjuk dengan segera orang Israel. Ada kalimat menarik yang Yesus ucapkan tentang kebebalan Israel. Ketika dia kemudian mengatakan satu gambaran yang sangat menarik. Pada waktu dulu, ya, orang-orang di Niniwe, Nabi Yunus mereka dengar. Niniwe bangsa kafir, Niniwe tidak mengenal Allah. Tapi Allah menyatakan cinta kasih kepada Niniwe dan mengutus Yunus. Sang Nabi ini pun jengkel dengan Allah. Kenapa dia mengasihi orang Niniwe yang kafir itu? Dia jengkel, rasa nasionalismenya terganggu. Karena Niniwe bukan negara sahabat bagi Israel. 60 tahun kemudian sejak Yunus pulang dari Niniwe itu, memang
hanya Niniwe pernah menyerbu Israel. Seakan-akan Yunus benar kan? Tapi itu menarik saudara. Ya, selalu perhatikan baik-baik. Bukan Allah kesulitan untuk membuat dunia ini tertib, tapi seluruh ketidaktertiban menjadi bagian proses pemurnian siapa sebetulnya muridnya yang sejati. Tidak terlalu sulit Allah membuat hidup kita bim salah bim, gampang semuanya. Tapi kesulitan dalam hidupmu mengiring Tuhan menjadi bagian kehormatan untuk mewujudkan keimananmu yang sejati. Bersyukurlah pada Tuhan dengan tiap kesulitan, kepahitan, kegetiran. Asal jangan itu karena kesalahanmu, jangan karena karyamu. Nah, jadi Tuhan waktu mencintai kita dengan caranya yang luar biasa, menolong, menuntun, membuat kita menjadi hebat. Maka begitulah Yesus kembali bicara kepada mereka. Yunus pergi ke Niniwe dengan jengkelnya. Tetapi Niniwe apa? Kalimat Yunus. Suruh puasa, mereka puasa. Selamat tuh Niniwe. Lalu Yesus bilang apa? Di sini ada yang lebih besar daripada Yunus. Yaitu Yesus itu. Nabinya, para nabi, ya Yesus itu. Jadi Niniwe dengar Yunus yang lebih kecil dari Yesus. Yesus yang lebih besar dari Yunus tidak didengar oleh Israel. Kurang ajar nggak tuh Israel? Jahat nggak menurut saudara Israel? Halo? Israel jahat nggak? Nggak dengar Yesus ya? Jahat? Kalian mirip Israel nggak? Halo? Mirip. Lebih jahat kalian apa Israel? Ya perbandingannya beginilah. Israel itu seminggu puasa 2 kali. Mereka kalau kebaktian pagi sampai sore gitu ya. Pergi ke rumah ibadah bait Allah. Wah, ada jam ibadahnya itu. 1 hari doa 3 kali. Pagi, siang, sore. Nah, kalian lebih baik apa lebih jahat dari dia? Nah, sudahlah, pikir sendiri. Jadi jangan terlalu GR nanti kita mati masuk surga gitu ya. Maka pikir baik-baik. Saya selalu memandang itu dan sangat terganggu dengan apa yang Yesus katakan ya. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari orang Farisi itu, kau tidak masuk surga. Waduh, kompetitif amat loh. Karena kalau saya nggak lebih baik dari dia kan ukurannya real kali kan. Tiap hari loh ini. Kalau sampai aku sebagai pendeta tidak lebih baik dari yang tidak pendeta, bagaimana aku mau masuk surga? Maka dalam tanda petik aku tidak rela kalian lebih baik dari aku. Caranya apa? Cuma satu, aku harus berusaha lebih baik. Nah kalau kalian lebih baik lagi, aku terganggu lagi, terpaksa aku lebih baik lagi gitu. Ayolah kita berlomba lebih baik. Jadi maksud Bapak, kalau saya lebih baik dari Bapak, saya masuk surga? Yakinlah kamu. Tapi kalau saya tidak lebih baik, kan saya nggak pendeta Pak, jadi nggak masuk surga. Nanti dulu, ini bukan soal pendeta apa enggak. Kualitas keimanan kita. Kompetisinya berjalan. Nah karena itulah hidup ini menjadi kompetisi. Ada arah hidup Kristen gitu. Berkelahi dengan dunia, menjadi lebih baik dari dunia. Ya, di dalam berbagai aspek kehidupan kita. Nah, oleh karena itu saudara, apa yang ada di sini menjadi pergumulan yang sangat sungguh-sungguh, sehingga orang Israel bebal. Lalu kedua Yesus ngomong lagi begini, Ratu Seba dari Ethiopia berjalan pergi kemana? Ke Israel mau ketemu siapa? Salomo. Karena didengarnya katanya Salomo itu hebat. Walaupun memang waktu ketemu akhirnya Ratu Seba bilang apa? Kehebatan yang kudengar, ya, yang kulihat sekarang lebih dari yang kudengar. Itu iklan benar berarti ya. Kalau sekarang kan kalau iklan kan beda ya. Ya ilah, kode lain nggak sesuai iklannya. Itu kan iklan Pak. Ini realnya. Kalau kalian dalam teori iklan, Salomo ini hebat nih. Cerita ada di mana-mana, orang ketemu kaget. Lebih dari yang kita dengar. Wah itu kualitasnya best of the best gitu. Ratu Seba jalan. Kalau Yunus mendatangi Niniwe, Ratu Seba mendatangi Salomo. Lalu Yesus bilang, di sini ada yang lebih besar dari Salomo. Dia King of King. Tapi orang Israel dengar nggak? Enggak. Maka cocoklah kata ini digambarkan seperti. Nah ini masuklah cerita itu kan. Ada satu orang kerasukan setan itu dilepaskan, lalu setannya pergi. Dia seperti rumah bersih, balik 7 kali lipat gitu ya. Itu bukan cerita setan balik 7, lalu 7 setan. Itu kisah yang dalam tradisi Yahudi sangat mudah dipahami. Kata 7 itu menggambarkan sempurna. Orang ini tadi jahat, lalu bertobat, kira-kira begitu ya. Tapi kemudian tidak melakukan kebenaran, itu jahat lagi 7 kali lipat. Sempurna jahatnya.
Nah itulah Israel. Dengan itulah angkatan ini cocok digambarkan. Sayang orang baca itu nggak berhenti sampai ke bawah. Bawah itu connect ke atas. Angkatan. Bebalmu seperti luar biasa. Niniwe mendengar Yunus. Di sini lebih besar Yunus. Kau abaikan. Ethiopia datang menemui. Sheba menemui Salomo. Di sini lebih besar dari Salomo. Kau pinggirkan. Berapa jahatnya engkau hai Israel. Padahal bagimu itu disampaikan. Itulah mereka yang disebut oleh Ibrani. Padahal mereka pun mendapatkan kabar yang sama. Yang ditunggu-tunggu oleh para nabi di perjanjian lama. Orang benar perjanjian lama. Maka Yesus pernah ngomong pada murid-muridnya. Kalian hai murid-muridku. Beruntung. Beruntung bukan karena sekedar jadi muridnya. Beruntung bukan karena dapat ini dan itu loh. Beruntung karena apa? Engkau melihat apa yang ditunggu oleh para nenek moyangmu dulu. Tapi mereka tidak bisa lihat Yesus itu. Kau hari ini melihatnya dan kau menjadi muridku. Maka keberuntungan dalam hidup yang paling tinggi adalah menjadi murid Kristus. Bukan soal apa yang kita punya, itu urusan kecil. Dia yang punya seluruh langit ini. Apalah sulitnya kalau dia mau kasih kita. Ya. Saudara-saudara yang kekasih, biarkan semua bergerak dalam progres yang menarik. Berjalan dalam apa yang Tuhan mau. Sehingga tahap demi tahap terus bergerak, terus berjalan. Biar bertumbuh dalam apa yang menjadi kehendaknya yang penuh. Oleh karena itulah ini menjadi bagian yang mesti kita pikirkan di kehidupan kita. Bagaimana kita menggarap, mengerjakan segala sesuatu itu. Supaya kemudian bergerak ke arah yang Tuhan mau itu. Hidup ini harus berkelahi. Bertanding dengan zaman ini. Nah oleh karena itulah dikatakan. Mereka yang lebih dulu diberitakan kabar kesukaan tidak masuk karena ketidaktaatan. Kita lain. Ada dua titik penting orang Israel. Pertama, orang Israel mendapatkan janji tanah perhentian. Yaitu apa? Tanah perjanjian. Berangkatlah mereka dari Mesir menuju tanah perjanjian. Tapi ada yang dablek ya. Dibantai Tuhan itu di tengah perjalanan. Kalau kita membaca kitab Ulangan, laporannya itu hampir 55.000, 60.000-an orang mati ditulah Tuhan. Dipagut ulat, ditelan bumi dan seterusnya. Dari 600.000 orang dewasa yang berangkat keluar, hampir 10% dibantai langsung. Belum yang tidak langsung. Terkutuk, kena sakit, lalu mati, kena ini, kena banyak banget. 40 hari pengintaian berubah menjadi ironi luar biasa. Karena mereka menuduh Allah tidak setia, mau membawa kita masuk ke tanah yang menakutkan. Menjadi 40 tahun penantian. Muder-muder sampai tanah perjanjian. Tapi gak semua nyampe. Hanya yang taat. Dibawa ke pemimpinan Yosua. Yesus datang lagi. Penggenapan perjanjian sejati. Kekal Kristus itu. Sama lagi. Hanya sedikit yang taat. Yang lain marah dan menyalibkan dia. Ironi ya. Jadi gak belajar juga. Nah kalau Kristus udah terakhir, gak ada lagi sesi berikutnya, sesi ketiga lagi. Kita sudah ada di sesi terakhir, nggak akan ada lagi cerita kisah tambahan lagi. Nah oleh karena itu, disinilah kita penting untuk berhati-hati di dalam kehidupan kita, belajar dari para pendahulu kita. Karena dikatakan ia pun sudah menetapkan satu hari, yaitu hari ini, ketika setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud. Katanya, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Siapa itu? Kristus. Oleh karena itu, andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak berkata tentang hari ini. Karena memang ujung perjalanan Israel bukan tanah perjanjian, tanah Kanaan, tapi tanah kekekalan sorga mulia. Itu sebab Paulus berkata kepada orang di Galatia, ingat, kalau engkau memandang ke Mesir, di sana adalah Hagar, gunung Sinai itu. Tapi jika engkau melihat di sini Sarah, Yerusalem itu. Namun kita bukan di Hagar, kita bukan di Sarah, kita Yerusalem apa? Baru. Loh, dia memberikan istilah yang beda loh. Jadi kalau kamu pergi ke Israel, ke Yerusalem sekarang, gak ada hebatnya. Gak ada hebatnya. Tapi kamu boleh belajar untuk lebih memahami seluruhnya. Jangan kau pikir kalau kau menginjak tanah Israel kau jadi suci. Lalu kau minum lagi air Israel lalu suci banget. Sampai perut-perutmu suci semua. Gak ada cerita itu.
Maka saya paling bingung kalau orang pulang dari sana bawa botol aqua diisi air sungai Yordan. Loh, itu pernah rombongan saya bilang, ngapain kau bawa? Iya Pak, ada yang mesen. Gini, daripada kau bawa ini, kau mendingan beli wine 1 botol, taruh di tasmu kan. Ini kan nanti overweight kan sayang, ini buang saja. Tapi dia mau minta air, Pak, sudah. Nanti sampai Cengkareng kau isi pakai kerannya itu, kasih dia. Ini air dari sungai Yordan, bilang sih. Mana dia tahu itu? Wah, kan gak enak dong Pak. Terserah kau lah itu. Apa namanya? Lo punya bagasi ya. Kalau aku mendingan wine 1 botol. Ngapain bawain orang air sungai itu? Yang satu bawa lagi naik ke Gunung Sinai, dia ambil dia batu Gunung Sinai. Terus di tiap apa dikumpulin batu-batu segitu. Untuk apa? Percayalah kalian, batu di situ tidak lebih bagus batu di Kalimantan. Ke Kalimantan kau gali itu kecubung di dalam. So begini, betul. Orang Kalimantan itu jual kecubungnya 5.000, 10.000 dulu, murah setengah mati. Yang jelek itu ingin apa namanya itu? Mahatnya itu jadi kadang-kadang retak, kadang-kadang apa. Tapi bisa, saya pernah lihat kecubung 3 meter. 3 meter kecubung. Gila, saya bilang. Cuma mereka ketik. Nah, waktu mahat itu nggak jago, letak. Jadi agak baret-baret sana sini ya. Waduh, kalau itu pintar luar biasa ya. Kok bawa jauh-jauh kali ke Sinai? Aku nggak tahu kalau dikumpulin batu itu jangan-jangan udah 2 kilo itu. 2 botol lagi wine, kan gitu kan? Jadi 1 botol wine sudah hilang gara-gara 1 liter air ini. Ya, 2 botol lagi hilang gara-gara batu-batu yang nggak berguna ini. Bukan itu kalau kita ke sana. Bukan itu tujuan akhir. Karena itu kalau baca Alkitab konsisten. Ih, keren. Saya harus mengatakan dengan jujur, dulu saya adalah pembaca Kopingho yang paling setia. Kalau baca Kopingho itu sampai ketemu pagi pun aku bisa baca. Tapi kalau belajar belum pagi aku udah tidur. Nggak kuat kalau baca matematika bahasa Indonesia. Apalagi Alkitab. Ada waktu di mana aku baca Alkitab paling efektif tidur. Baca langsung berbuplak tidur. Nggak pernah selesai 1 ayat. Jadi kalau orang bilang, bagaimana kamu baca suka ketiduran Pak? Ngerti lah, itu masa laluku juga sih. Tapi sekarang ya, kalau baca Alkitab itu, waktu udah ketemu polanya, ketemu ini, wih, asik tuh. Makanya saya kalau lagi malam udah kerjain bahan, bisa gak tidur. Enak banget, gini, kita bengang-bengong sendiri. Karena connectingnya itu luar biasa. Apa yang luar biasa? Bagaimana bentangan ribuan tahun, kejadiannya tepat. Saya nggak ngerti. Bagaimana bisa sih saya ngomong bahwa ada perempuan muda belum menikah bisa punya anak? Ini salah ngomong apa benar? Gak ada yang bisa nangkap waktu itu kan? Tapi waktu betul-betul Maria mengandung, linglung kita itu 750 tahun kemudian. How can? Jadi kalau kita memperhatikan saudara, bagaimana hal itu bergerak secara dinamis, sangat hebat. Disitulah penyertaan Tuhan yang nyata itu. Maka orang Israel diingatkan bahwa yang namanya berhenti bukan tanah perjanjian Israel yang di sana itu, bukan. Tujuan kita bukan Yerusalem itu, Yerusalem baru, kekekalan itu. Jadi perjalanan akan terus berlanjut. Lewat mana jalannya? Yesus sudah kasih tahu, aku jalan lewat Yesus itu. Maka sekarang banyak cerita ya, nanti akan ada hari di mana antikris itu tiba berperang, semua kita akan kumpul di Petra katanya kan? Kumpul nanti di Petra, disitulah Tuhan angkat kita kan. Saya kalau ingat sejarahnya jadi geli juga. Itu dibangun bangsa pagan yang kafir, kagak kenal Tuhan. Petra itu sekelilingnya kuil-kuil semua itu. Bagaimana lah Tuhan sampai kehabisan ide kumpulkan kita di situ? Tapi malaikat kasih tahu, bukan Tuhan yang kehabisan ide, pendetanya yang ngada-ngada. Gendeng kan ya. Kasihan dong yang nggak punya uang, orang Kristen mau pergi ke sana pesawatnya habis. Apalagi kalau meteor sudah jatuh, naik pesawat jatuh, kena pula lagi kita kan. Jadi filmnya 2012 jadinya ya, cari kapal yang air yang bulat itu. Tiket terakhir siapa yang pegang. Kadang-kadang imagingnya orang-orang Kristen itu lucu setengah mati, kemakan sama Hollywood. Please, dimanapun kau ada Tuhan akan mengangkatmu. Ya, nggak usah kau sediakan tiket-tiket di rumah ya. Siapa tahu Tuhan datang, perlulah uang dolar, uang apa, kan nggak tahu kita. Kalau ada dolar nanti tiketnya laku. Kalau pas pakai nanti ya, lalu kau sediakan semua mata uang di situ kan? Buat apa? Kasih ke gereja ya.
Oleh karena itu barang siapa yang masuk ke tempat perhentiannya, dia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaan, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Artinya apa? Kalau kita sudah masuk ke perhentian sana, udah gak ada apa-apa lagi. Dia mau ngapain? Gak ada kerja lagi. Ya. Jadi kalau kita sudah mati diangkat Tuhan ke surga sana, sudah tidak ada kerjaan. Jadi ada orang bilang, kita ingat orang gak ya? Gimana ya? Ingat, Tuhan memberikan kita tubuh kemuliaan dan pikiran yang mulia yang baru. Ingatnya kayak apa saya tidak ngerti. Tapi yang pasti tidak kau ingat seperti ingat sekarang. Kalau kau ingat seperti ingat sekarang, kita cuma pindah tempat ya. Tahu-tahu ketemu, lu sini. Kemarin waktu di bumi kau gak keburu nagih utang. Mana. Lu belum bayar. Waduh, sorga nanti tarik-menarik semua kan kacau balau ya. Hitung-hitungan semua karena ini ketemu sini. Tahu-tahu pacar yang sudah mati hidup pula lagi. Apalagi kalau itu pacar kita, waduh segi 5 nanti bisa semua. Pada bangkit semua kan? Apa begitu? Kan tidak. Kita dapat tubuh kemuliaan, tubuh yang baru, hidup yang baru itu kan. Oleh karena itulah dikatakan, karena itu biarlah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Jadi kalau kita jatuh kelewatan, udah ada contohnya, kan gitu kan. Kalau sudah ada contoh masih jatuh itu kan kelewatan. Tapi kalau Israel bilang, kalau gitu kami nggak kelewatan dong ya, karena nggak ada contoh. Jangan macam-macam. Abraham sudah pergi ke Mesir dan balik dari Mesir. Yusuf pergi ke Mesir. Mesir tidak berdaya tanpa Yusuf. Tuhan menyelamatkan dunia lewat Mesir? No, lewat Yusuf. Mesir cuma budaknya saja. Itu alat mainan Tuhan. Tuhan bisa pakai siapapun untuk datang pada kita kalau Tuhan mau. Itu urusan kecil, saudara. Tapi bagaimana hidup kita berkenan kepada Tuhan? Itu harus jadi bisnis kita bersama. Ya, camkan itu, pikirkan itu. Sehingga di dalam bagian-bagian seperti inilah saudara, bagaimana hidup kita harus sungguh-sungguh di dalam ketaatan kepada firman. Kenapa? Karena firman Allah yang hidup itu lebih tajam, lebih kuat dari pedang bermata dua apapun. Dia menusuk ya amat dalam sampai memisahkan jiwa, roh, sedih, sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman itu akan memproses, menggarap kita. Karena itu cintailah firman itu. Bagaimana mungkin engkau mau menjadi seorang Kristen dan cinta Tuhan, tapi kau tidak pernah mau membaca surat cintanya, firman hidup itu. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, kegairahan kita terhadap firman harus kita tumbuh kembangkan. Kegairahan kita terhadap firman harus menjadi gairah dalam hidup kita. Bagaimana kita melakoni dan menjalani hari-hari kita. Ini jadi sangat penting. Saya kadang-kadang pikir ya, kemarin ini kita ada kawan menikahkan anaknya, tahu-tahu kiri kanan. Saya pun terkaget-kaget, rupanya kiri kanan teman saya. Jadi ada 2 undangan kita kan. Loh, ini anak lo kan. Jadi kiri kanan gitu ya, kita datang. Saya juga baru tahu, ini pesta 3 kali Pak. Kemarin di Bali, terus hari ini, besok untuk staf-staf semua. Jadi dimulai 2 hari pesta itu. Ya. Kalau kemarin kenapa nggak pakai DJCC, ada yang komentar macam, dia tetap mau bikin 2 kali. Yang satu nanti bikin ya. Jadi saya pikir ya, saya duduk sama rekan-rekan saya, kalau lihat semua bikin pesta, lalu habis itu kita diskus yang dibahasin pesta orang begitu ya. Yang satu lagi pernah bikin juga pesta, ya. Yang nyanyi David Foster, sudah nggak tanggung-tanggung ya. Semua pakai kad. Nonton David Foster di pesta nikah, saya pikir Indonesia 1 kali dan satu-satunya kali nanti ya. Udah sulit membayangkan itu lagi. Ya. Tetapi ketika tiap orang duduk dan tidak sedang berpesta, mengomentari sebuah pesta, menarik loh saudara. Ngapain pesta gede-gede? Besoknya dia pesta gede juga loh. Lalu saya pikir-pikir ya, kita ini diskusinya selalu itu. Akhirnya kemuliaan itu pun adalah yaitu. Ketika diajak orang digiring, cerita pelayanan, ayo. Tapi nanti kalau udah pergi, ayo ke sana, nggak jadi juga. Ya, saya udah nggak tahu lah. Kalau saya cerita Kalimantan itu orang samping saya bersemangat setengah mati. Siapa pingin? Kita pergi, kita ikut, kita pergi. Hari hanya ngilang aja terus. Sampai kalau udah ketemu, kau mau Kalimantan? Siapa? Udah lu jangan ngomong siapa lagi. Mau berangkat, nggak usah ngomong lagi. Hehehe, ketawa pada malu gitu ya. Tetapi saya mulai membayangkan memang betapa tidak mudahnya. Mereka memberikan uang untuk membantu pelayanan kita. Tapi saya selalu bilang, uangmu tidak terlalu berarti tanpa kehadiranmu. Pahami apa yang kau kerjakan.
Buat apa kau kasih, siapa tahu aku menipu kan? Kau mesti datang dan lihat, baru kau tahu apa yang kau lakukan. Supaya jangan kayak orang, ya namanya orang kaya lempar uang berapapun kan, ya lebih-lebih uangnya. Dia mau kasih 50 juta tiap bulan juga nggak ada artinya. Jangan itu, buat itu bernilai. Tapi memang ini saya sadari, membuat orang mengerti sepenuhnya nggak mudah. Diskusi kita diterima, iya betul-betul. Tapi waktu jalan enggak juga. Begitulah kita mengiring firman ini. Enak kan dengar firman Tuhan ya? Tahu kan harus gini, tahu. Begitu ngadapin, hilang. Gak gampang. Karena itu kita harus berkelahi dalam hidup kita, saudara kasih. Nah itulah firman akan menguji, memisah, sendi. Ya, saya senang waktu ketemu papa mama dari teman saya ini. Papa mamanya tinggal di Australia. Ya. Om tante, ngobrol-ngobrol. Sekarang tinggal di mana? Masih di Aussie. Si om maunya di Aussie. Tante maunya di mana? Di sini. Tapi sekarang masih di Aussie. Jadi dia pindah-pindah aja, sebentar sana, sebentar sini. Tapi yang saya ingat waktu saya ngomong, tante masih ingat nggak? Si om dulu ya. Om masih ingat nggak? Udah 90, masih seger gitu ya. Aduh, dia bilang Kalimantan kan? Dia lupa nama saya. Yang dia ingat Kalimantan. Karena kita waktu itu memang lagi bicara tentang pelayanan kita di Kalimantan. Ya, jadi agak terpukul juga aku kan. Kalimantan lebih terkenal dari Bikman Sirait. Kalimantan kan? Tapi gelucu ya. Kalau si tante, Sirait. Ya, terus dia ingat gitu ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol, saudara. Balik lagi kepada kisah yang saya mau coba katakan, bagaimana perjuangan perjalanan. Ya. Ya si om makin sulit kemungkinan untuk pergi. Karena dulu iya kita mau itu juga nggak makin gampang ya. Nah, oleh karena itu apa yang kita lihat dan coba kita perhatikan, kita lakoni dalam kehidupan kita. Di perjalanan waktu, cita-cita kita, keinginan kita, mau belajar Alkitab, mau apa, bisa jadi 5-10 tahun kemudian waktu kita duduk, kita masih di posisi sama loh. Masih pengen belajar, tapi nggak jadi-jadi belajarnya. Pengen ikut ABC, tapi nggak jadi-jadi tuh. Tahu-tahu umur kita udah 55, udah tambah 5 tahun dari 50. Atau mungkin udah 70, tambah 20 dari 50. Nggak selesai. Pengen. Coba perhatikan semua. Ya, karena itu ketika ada bagian yang harus kau kerjakan dengan cepat dan jangan tunda-tunda itu. Oleh karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih, tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua telanjang terbuka di hadapan Dia. Maka kepadanya kita harus memberi pertanggungjawaban kita. Mau lari kemana kita? Saya suka Ayub ya. Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Aku datang telanjang, kembali telanjang. Artinya datang nothing, kembali nothing. Who am I? Jawabnya salah satu, I am nothing. Padahal dia sudah dililit dengan kekayaan karena dia orang paling kaya di daerah. Dililit dengan kebahagiaan anak-anak, lelaki, anak perempuan yang sempurna. Apalagi yang kurang dari seorang Ayub? Tidak ada. Mestinya dia gila kehilangan semuanya, tapi tidak. Orang beriman itu luar biasa. Biar kegairahan itu hidup dalam gairah kita. Bagaimana kita disemangatkan untuk menjalani hari-hari kita. Sehingga kita melihat bagaimana pemahaman hari perhentiannya. Ada orang mengambil ayat ini lalu menerjemahkannya memang rada neka-neko juga ya. Sekarang kalau saudara lihat ada namanya grafik begitu. Dia mengasumsikan Adam sampai Abraham 2000 tahun. Abraham ke Kristus 2000 tahun. 4000 kan? Kristus ke sekarang 2000, udah 6000. Makanya banyak khotbah yang bilang tahun 2000 akan kiamat. Yesus datang nanti ada lagi kerajaan 1000 tahun, 1 tahun sabat kan? 7000. Padahal Ibrani bilang hari perhentian itu kita sama-sama dengan Allah, bukan proses waktu. Nah kalau kita baca lagi Wahyu, saya sudah ngajar Wahyu, PA saya sudah 2 kali Wahyu, saya juga ngajar eskatologi, tentu harus menjelajah semuanya. Satu kali kalimat itu muncul dan cuma di Wahyu itu toh. Dan gambaran itu sangat real, gambaran kemenangan gereja Tuhan. Itu adalah satu periode, satu saat. 5, 10, 1000, genap bulan. Itulah era gereja. Maka gereja di dunia ini adalah gereja yang menang. Nah itu kalimat si Paulus. Paulus bilang apa? Apa yang bisa memisahkan kita dari Kristus? Ketelanjangan, kelaparan, kematian, pedang? Tidak ada. Karena kita bukan saja pemenang, bahkan lebih dari
Pemenang, itu maksudnya. Artinya lebih dari pemenang adalah kesetiaan pada Tuhan. Dibacok di apapun gak ada masalah. Mati silakan. Tapi sekarang lebih dari pemenang, lagunya beda ya. Seakan-akan nanti kita mau apa juga dapat. Lain lagi jadi. Padahal diapain pun kita gak terpisah dari Kristus. Itu lebih dari pemenang. Jadi sejak zaman para rasul, gereja sudah menang. Maka Paulus bilang, hai maut, di mana sengatmu? Jadi lucunya gereja yang begitu kuat itu makin lama makin lemah. Lemah. Yuk bangun yuk. Kita mesti kuat, memang kuat sih. Bukan kuat karena kita kuat, kuat karena Kristus dalam kita. Kuasa Roh Kudus yang memberikan kita kuasa untuk menjalankan hidup setia kepadanya. Berkuasa untuk mengikut dia, berkuasa untuk melawan segala godaan. Itu loh kuasanya. Sehingga hidup kita berkenan dan akhirnya kita sama-sama ada di perhentian itu. Saudara rindu masuk surga? Amin. Kalau hari ini Tuhan bawa ke surga mau? Puji Tuhan. Kalau hari ini kamu sakit keras, dokter bilang mau mati, doa enggak? Doanya apa? Oh gitu ya? Soalnya kalau pas sakit kan gak jelas kok mau mati ke surga apa enggak ya? Tapi saya memang akhirnya ingat saya pribadi ya. Ada 2 titik. Pertama waktu saya pulang dari saya pelayanan. Jadi pertama saya divonis bahwa saya harus operasi klep November. Saya operasinya akhirnya Februarian. Januari itu saya sudah ada undangan KKR di Kupang. Antara mau cancel, enggak. Aduh, saya enggak enak banget. Sorry, bukan di Kupang, di Alor. Jadi Kupang ada acara juga, di Alor juga. Akhirnya ringkas cerita, ya mesti berangkat, ya berangkatlah ceritanya. Berangkatlah saya ke Alor ini. Saudara, ketika saya berangkat ke Alor, seorang rekan bilang, kalau you mau pergi, ya rasa memang udah yakin, oke, tapi bawa orang dong, lu jangan sendirian. Iya, saya bilang. Waktu itu saya udah berhenti kerja, sudah full studi. Saya bilang, iya, harus bawa ya, iya. Saya tunggu-tunggu dong ya. Iya, masa gue bawa orang gak kasih tiket? Dan dia suruh orang bawa orang, ternyata dia juga cuma bilang, persis kayak kitab Yakobus ya. Kalau mau pergi, ini kan musim dingin, bawa baju dingin, tapi gak dibikin apa-apa. Akhirnya saya berangkat sendirian. Ya, karena saya tiket dikasih 1, ya saya jalan 1. Akhirnya sesudah saya pergi pelayanan di Kupang, lalu terbang ke Alor pakai Cessna yang kecil itu kan. Itu kita lewat Teluk kalau masuk Alor. Jadi kalau angin nggak usah kencang banget, kencang dikit karena itu Teluk, itu pesawat bisa olang-olang gitu, jadi nggak berani masuk. Nah jadwal saya mesti pulang, pesawat itu nggak jadi karena angin. Padahal saya udah mesti berangkat. Kapan datangnya? Nggak tahu Pak. Nah, itulah kalau di luar ya. Jadi nggak ada bilang cerita jadwal kapan ini. Lihat anginnya. Nah lo angin kapan berhenti kita nggak tahu. Tanya orang kapan anginnya udah berhenti. Ya, saya juga nggak tahu Pak. Karena dewa angin lagi pergi katanya. Susah kita nanya, itu pertanyaan yang gak ada jawaban kan. Akhirnya sudah, saya mesti pulang naik ferry. Saya ingat benar saya KKR. Waduh, saya dipuji-puji. Waduh Bapak gila, sakit jantung gini berani ya. Sudahlah, kalau memang hidup untuk Tuhan ya mati, Tuhan mau diapain. Wah luar biasa. Wah semua merasa diberkati lah pelayanan. Naik kapal. Pak Firman, di kapal kami udah ngomong sama kapten kapal, karena banyak orang Kristen nih kan ke sana. Bisa khotbah nggak? Ayo, darat, laut, udara, siap. Kan kira-kira begitulah ya. Namanya anak Tuhan ini ya. Tapi begitu naik di kapal nggak jadi khotbah, karena kapal goyang. Ombak lautnya gila. Dan saya sudah maaf kata mau muntah. Sampai saya makan antimo, 1 strip 4 biji, cemplungin semua. Udah siap lagi 4. Padahal itu kan bisa anti mabok, jadi mabok istilahnya ya. Cuman karena takut. Karena kalau saya maaf, saya muntah, saya mesti turun tangga, makannya di bawah. Waduh saya nggak kebayang. Makan juga nggak jelas lagi mau makan apa. Udah oleng begitu kan. Hanya saya mandi saja pun, waktu mau mandi itu saja saya 1 tangan, 1 pegangan, sabun 1. Ya kalau nggak kebanting, gedebak-gedebuk, nggak mandi, nggak enak. Pas mandi goyang-goyang, masuk ke kapal itu. Nah saya ditaruh di anak buah kapal, karena ferry kan kursi semua. Jadi anak buah kapal punya kamar dikewakan. Nah, saya disewakan itu. Nah ini kan ada jendela bulat itu ya, jendela kapal yang bulat kaca itu. Itu pas lampu sorotnya begini jatuh ke bawah, jadi kelihatan terang di luar. Saya lagi pegangin itu, saya lihat ombak itu airnya jurat sampai ke jendela itu, padahal itu kan di atas. Wah ciut dong nyaliku, mati aku Tuhan, aku bilang. Ketakutan aku ya.
Saking goyang, ambak hakam gitu. Saking ketakutan, ku pegang ini ngeloyor, aku bawa judul bupluk karena kursi tempat tidur tingkat itu. Jatuh. Berlutut doa, nangis saya. Ternyata aku takut mati ya. Iya, ciut nyali gue. Udah begini kapalnya. Ya karena saya di atas kan lebih berasa kan. Mungkin di bawah dikit ya, tapi di atas kan ampun-ampun itu. Ya, waduh, udah kupikir aku mati, takut, keringat dingin, nangis, doa. Itu personal sekali. Saya rasa Tuhan menyapa saya dengan cara yang sangat clear. Kau berani mati, habis sudah. Pujian yang kutelan di bawah itu muntah semuanya. Sudah nggak bisa lagi jadi milikku itu. Pak Bigman hebat, luar biasa, berani untuk Tuhan. Begitu di kapal, ciut semua. No. Ya, terus berjalan pasti dioperasi. Ini kedua peristiwa. Yang dia pasti operasi black, ini hampir 20 cm, 17-20 cm kan. Jantung saya dikeluarin lagi, di black lagi karena mau ganti klepnya kan. Jadi waktu udah selesai ganti klep, selesai, saya udah pulih mau cabut mesin napas mau dicabut, jadi kasih tahu, tenang ya, nanti kamu kehilangan oksigen, kita semprot, perasaannya gini. Oke. Begitu dicabut itu, waduh di sini layar ini semprot terus oksigen, shot. Tapi di sini kayak ayam dipotong itu. Sekejap itu, takut juga. Tapi saya merasa lo tidak setakut yang pertama. Ya, tapi padahal ini lebih lucu kalau ini kan udah dikasih tahu soalnya ya, masih juga takut. Akan begitu itu udah dikasih tahu. Kalau yang di kapal kan nggak ada yang kasih tahu. Tahu-tahu malaikat aja yang goyang-goyang kan. Ini beda. Baru saya sadar titik perpisahan kita dengan kesadaran penuh. Tidak mudah kita menyapa maut dan berkata, hei maut di mana sengat? No easy. Ya, kan itu selalu berdoa katakan, Tuhan, apapun maumu, mampukan aku melakukannya. Kalaupun kau mau panggil aku, buat aku gagah menyambutnya. Beri aku kekuatan supaya kita bisa jalani hidup kita, hari-hari kita. Amin. Selamat menuju kematianmu. Kan perhentian kekal itu di situ toh. Amin. Selamat menuju kematianmu. Amin. Kenapa amin? Karena belum datang, Pak. Ya, itulah intinya hidup ya. Kemarin saya ingat Marley mamanya dipanggil Tuhan ya. Nice. Ketika kita berdoa, Pak, mesti gimana? Udah, kenapa? Mesti kita nggak bisa ngomong hidup ini mau apa. Tapi kalau waktu Tuhan ya Tuhan datang. Ya. Saya ingat kemudian minggu kita doa, Sabtu Tuhan panggil. Nah itulah Tuhan. Tidak ada umur orang terlalu panjang, tidak ada umur orang terlalu pendek. Semua indah tepat pada kesulitan terasa berat ketika kita jalani. Tapi kita tidak lihat pertolongan Tuhan di sana. Maka perhentian yang indah itu jangan gadaikan hanya karena urusan-urusan dunia ini. Pegang, kuat. Biar itu jadi milik kita yang tetap. Amin. Kita berdoa. Ambil waktu teduh sejenak. Persoalan apa yang mengganggumu, masalah-masalah yang datang, yang mungkin menggoncang kamu. Ingat, jangan takut. Dia akan membawa kita kepada perhentian yang kekal. Tapi dia juga berkata, berbagai persoalan pergumulan yang datang dalam kehidupan silih berganti hingga berakhir zaman ini. Tapi kekuatannya tetap tegar menyertai. Lebih dari apa persoalan yang kita hadapi. Pertetapkan hatimu. Perhentian kekal menjadi milik kita karena Kristus itu. Tuhan, betapa beruntungnya kami orang-orang celaka ini. Kau ambil jadi anakmu, umat kepunyaanmu. Tuhan, Kau wariskan pada kami kehidupan kekal. Ketaatan yang Kau minta seharusnya itu jadi mudah. Tapi kami seringkali terlalu cinta diri dan bukan cinta Engkau. Diri kami tergoda. Ketaatan itu seringkali lepas. Ampuni kami. Karena itu kuat tangguhkan kami supaya justru sebaliknya berbagai pergumulan persoalan semakin
mengentalkan, mengkristalisasi ketaatan kepada Tuhan. Sehingga tiap pergumulan, persoalan yang kami hadapi, dunia memandang penyertaan Tuhan yang ajaib. Dan akhirnya pengalaman demi pengalaman kami sadari Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah salah memelihara kami. Kami terbatas memahami hidup ini. Jangankan hari esok, sejam di muka pun tak kami mengerti, bahkan sedetik. Tapi Tuhan tahu semuanya. Terima kasih, Kau pelihara kami di kemahanmu yang tak terbilang itu. Kami berdoa untuk jemaatmu, terus kuatkan dalam mengiringi Tuhan di kesulitan, kepahitan, kegetiran hidup ini. Beri mereka penghiburan dan kekuatan melewati sakit penyakit yang dialami. Tuhan menjamah, menyembuhkan dalam belas kasihan Tuhan sendiri. Di persoalan keluarga, Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi mereka, kekuatan untuk melewatinya. Kami berdoa bagi rekan-rekan pengerja, pengurus, buat kami bahu-membahu, sehati sepikir menggarap pekerjaan yang Tuhan percayakan pada kami. Seluruh apa yang menjadi rencana gerejamu, campur tangan Tuhan jadi pengharapan kami. Tuhan tolong kami, tuntun kami, bimbing kami di belas kasihan. Hanya kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu. Jadikan kami laskarmu yang tangguh, demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang kami layani. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin.